Jadi kalau misalnya kita udah, ini sebetulnya bisa diterapkan di berbagai jenis disiplin pekerjaan. Iya. Kalau kita udah kenal sama diri kita, kelebihannya tonjolkan, sombongkan, gitu istilahnya begitu. Kekurangannya tutupi atau lebih baik perbaiki Ya. Pikirin sebuah angka di antara 2 sampai 10. Oke. Sudah? Pikirin ya. Sendiri atau berdua-dua? Ya, di dalam pikiran aja. Oke. Jangan disebutin. Kalikan sama 10. Oke. Sudah? Kurangkan dengan 8. Oke. Pasti 2 digit angka dong sekarang. Fokus sama digit terakhirnya doang. Digit terakhirnya doang ya. Digit terakhirnya ini kali 2. Iya. Sudah? Sekarang ubah angka ini jadi abjad. 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C. Pikirkan 1 nama negara dari huruf itu. Udah. Pikirkan 1 nama hewan dari huruf kedua negara yang dipikirkan. Huruf kedua dari... Ya udah. Ya. Gue tebak ya, Denmark dan elang. Anjing, fuck. Anjir. Single itu sendiri, double itu berdua. 2 clue itu yang nge-boost kayak, oh ada mainan ini ya ternyata gitu. Dan banyak komen juga, ini mainan zaman gue sekolah gitu. Iya sih, itu memang mainan zaman itu dulu. yang menaikin sampai gila-gilaan, terus kan gue yakin gue jalanin gitu. Itu ya kalau misalnya orangnya udah bisa nebak clue-nya, itu pasti dia pasti main sama temen-temennya. Betul. Nah itu yang mempercepat mungkin nama kamu dikenal. Iya, dikenal. Dia tahu dari mana sih? Tuh nonton si Sandy Luwo gitu kan ya. Nggak ada, cuma nonton Ayo Main gitu. Beneran? Hei tolong netizen, dia punya nama ya. Namanya Sandy Luwo, jangan ngomong cuma ayo nonton Ayo Main, nggak gitu juga gitu. Rotizen, terima kasih ya. Kamu selama ini sudah menjadi penonton setia konten-konten kami. Terima kasih. Jangan salah, kami punya yang baru loh. Yes, nih kalau misalnya Rotizen pengen menyaksikan konten-konten eksklusifnya Ronald dan Tika di RoTV, join membership RoTV dong. Klik. Yang lain nggak tahu, cuman kamu yang tahu. Yang lain pasti ketinggalan. Nggak masang iklan di sini. Oh iya, maaf. Iya. Nonton ya. Join ya membership RoTV ya. Gue punya tebak-tebakan buat Luna. Apa? Kan gue lagi seneng olahraga ya. Brand sport yang ternyata asal negaranya itu dari Timur Leste apa? Nggak ada lah brand sport kayak... Ada dong. Wah, lu nggak tahu sih. Nggak tahu. Lululemon. Waduh. Kurang ah. Kok gitu sih? Kalau teman bikin teka-teki tuh ini dong dibantu. Lu punya teka-teki nggak? Udah lama Ronald nggak ngasih puzzle sama aku. Tapi nggak bisa mikir. Aku tuh lebih senang memecahkan. Idih. Tapi yang kayak gitu mah cemen, nggak suka. Tapi lu nggak bisa jawab. Plesetan, ya biar kamu happy aja. Kalau yang satu ini berarti lawan tangguh lu, Nang. Oh ya? Dia ini seorang Maki Kezel. Maki Kezel tuh apa? Apa tadi? Oh ya. Maki Kezel, Master of Teka-teki, King of Puzzle. Wih! Orang Indonesia? Orang Indonesia. Siapa kan Indonesia dia? bukan ya? Namanya adalah Sandy Luo. Gila. Apa kabar? Kabar baik. Sandi. Sandy Lopulisa, tapi terkenalnya tuh Sandy Lo. Sandy Luo. Sandy Luo. Kamu ini kan followernya di TikTok berapa, Neng? Kamu cek? 3.200.000. 3,2 M. Tapi gua bukan salah satu follower lo. Aduh. Karena janganlah follow. TikTok aja gua nggak punya. Gak apa-apa. Tapi tadi dilihatin sama Tike, kalau isinya itu memang kamu ini apa ya? Itu disebutnya apa sih permainan itu menurut lo? Namanya itu? Riddle ya, kata orang luar sih riddle. Riddle tuh bukan puzzle ya? Bukan, riddle itu salah satu teka-teki, tapi jenisnya kan bisa banyak. Ya. Riddle itu ada yang cerita, ada yang teka-teki asah otak. Kayaknya gue maksudnya lebih ke asah pikiran, asah otak gitu sih. Riddle kata orang. Kok bisa nemu, maksudnya kok tiba-tiba kepikiran, gue bikin ini gitu. Itu dari awal pas bikin TikTok emang udah mau begitu kontennya? Enggak. Awalnya mah memang berkonten aja, tapi karena kan background kan penyiar. Waktu itu kan siaran, terus pandemi, kayaknya nggak bisa ya siaran doang gitu. Bikin sesuatu di sosial media, karena lihat teman-teman kan banyak yang penyiar-penyiar juga larinya ke gitu ya, sosmed iya, gitu. Betul.
bikin yuk, bikin. Awal bikin juga masih ngeraba-raba lah, nyari-nyari formula. Ngeraba diri sendiri tapi. Masih ngeraba-raba. Jadi kriminal. Satu yang sering kena itu adalah tebak pikiran. Tebak pikiran. Mau coba? Main games, Coba. main games. Coba. Tebak pikiran Oke, gimana sih? pikirin sebuah angka di antara 2 sampai 10. Oke. Sudah? Pikirin ya. Sendiri atau Ya, berdua-dua? di dalam pikiran aja. Oke. Jangan disebutin. Kalikan sama 10. Oke. Sudah? Udah. Kurangkan dengan 8. Oke, pasti 2 digit angka dong sekarang. Iya. Fokus sama digit terakhirnya doang. Digit terakhirnya doang ya. Digit terakhirnya ini kali 2. Iya. Sudah? Sekarang ubah angka ini jadi abjad. 1 itu A, 2 itu B, 3 itu C. Oke. Udah. Pikirkan satu nama negara dari huruf itu. Udah. Pikirkan satu nama hewan dari huruf kedua negara yang dipikirkan. Huruf kedua dari Ya udah. Ya, ya. udah. Gua tebak ya, Denmark dan elang. Anjing, fuck. Anjir. Aduh, aku ingin berkata kotor. Nah, itu susah. Lagi? Itu, ulangi. Kayaknya satu dulu ya. Iya. Enggak, mau dibocorin nggak? Jangan dong, jangan dulu. Nggak apa, boleh tahu nggak? Boleh, ini kan sebenarnya matematika Matematika sederhana. banget sih. Coba. Kenapa 2 sampai... sebentar saya kenal lagi kameramannya. Halo Mas. Kaget gua. Aduh. Matematika sederhana. 2 sampai 10. Kenapa 2 sampai 10? Biar gampang aja ngitungnya. Aku bilang angka 8 tadi. Nah, Sama. apapun yang dikalikan 10, belakangnya pasti 0. Iya, benar. 20, 30, 40, 50, 60. Iya. Terus kurangin sama 8. Apapun yang terjadi, belakangnya pasti 2. Benar. 2. Habis itu gue minta kali 2. Jadi 4. Pasti D dong. Nah, permainan cepatnya sebenarnya di sini. Setelah 4, suruh mikir cepat. Makanya tadi intensinya makin cepat kan. Cepetin. Pikirkan satu nama negara. D itu susah nama negara. Kenapa Tapi aku tadi nggak Dominika Nah, gitu? tapi karena gue cepetin, psikologinya kayak dimainin gitu loh. Kayak, ayo cepet. Iya, Denmark Akhirnya sih adalah betul. setelah huruf kedua, negaranya pikirin satu nama hewan. Cepetin lagi. Langsung dapat. Oke. Tadi elang. aku sempat mau kepikiran entok. Nah, ada entok. Gue ternyata mau burung emu tadinya. Cuman kok elangnya paling ini. Berarti kemungkinan untuk jawabannya tidak itu besar juga dong. Besar. Nah, itu yang gua manfaatkan ketika di TikTok. Ketika berhasil orang kan, woi kok bisa? Gitu. Ketika nggak berhasil pun, salah, orang jadi komen. Jadi Jadi nggak engagement. apa-apa, kalaupun nggak berhasil pun nggak apa-apa. Ya kan katanya kalau misalnya ada kalimat negatif atau komen negatif itu juga termasuk engagementnya kuat gitu kan. Jadi yang dikejar adalah itunya. Orang senang dia akan share, orang nggak senang dia akan komen dan mungkin share juga gitu ke temannya gitu. Oke, seorang Sandi Lo ini berarti sebetulnya backgroundnya apa? Apakah lu memang senang matematik atau apa? Karena kan lu berangkat dari matematik tadi. Iya, sebenarnya enggak sih, emang seneng main aja gitu. Kalau ngomongin suka matematik kayaknya enggak juga sih. Kuliah gue aja jurnalistik sebenarnya. Aku dulu sukanya main cowok loh. Aku juga suka loh. Bermain bersama cowok. Oh iya, Main bareng. Oke, tapi memang menyenangi dunia teka-teki, tebak-tebakan gitu. Tebak-tebakan, teka-teki, kuis zaman dulu. Zaman dulu TV masih free to air, itu kan sering ada kuis-kuis kan. Kuis piramida. Iya, kuis piramida, Boom. taktik boom, siapa berani gitu. Jadi itu kayaknya banyak menginspirasi gue sih untuk bikin sesuatu yang sifatnya permainan dan games gitu. Sampai akhirnya yang dikenal sekarang itu kan si Ayo Main itu ya. Ayo Main. Gitu. Cluenya adalah gitu. Itu juga nggak sengaja. Jadi kan gue siaran. Sebelum siaran, penyiar pagi belum pada pulang tuh anak-anak pagi. Lagi pada lu ngumpul. siaran Siang gitu. Terus gue liatin kayak, ngapain ya? Konten kali ya gitu. Nah, gue ingat zaman dulu gue sekolah, suka lagi gathering atau lagi pergi kemana lah gitu kan, satu bus tuh rame-rame kan, suka main ini ice breaking gitu. Ini clue yang sangat legend yang gue temuin dimanapun orang mainin. Cluenya bumi itu bulat. Bumi itu bulat. Gimana tuh? Coba. Nah, bumi itu bulat Mainkan ya. aku. 5 tambah 5 0. Oh, ibu tahu yang ini. Nah, Iya. Terus 8 tambah 10 itu 3. Pertanyaannya 10 tambah 10. 2. 2. Gitu. 6 tambah 6. 2. 2. 100 tambah 100. 4. Betul gitu. Karena kenapa? Bumi itu bulat. Betul. Oh, oke. Ternyata permainan ini tuh Bingung ya? bumi itu bulat, dimanapun kayaknya semua orang mainin gitu. Terus gue, main kali ya sama teman-teman di kantor ya gitu. Karena itu gemes. Kalau yang lain udah bisa, Ada udah satu tahu yang nggak kuncinya, bisa. ada satu. Apa sih? Nggak tahu. Gue tuh ada satu tuh, yang nyamuk. Betul. Yang nyamuk coba. Berapa nyamuk yang mati? Yang gitu. Nah, gue tuh nggak ngerti itu sampai sekarang.
Sandi ngerti? Mau coba, itu 4 tadi coba. Oke. Oh, itu 4. Coba. Cluenya adalah perhatikan pertanyaan. Ya. Perhatikan pertanyaan. Berapa nyamuk yang barusan gue pukul? 6. Coba, gue bisa berarti ini. Udah bisa sekarang. Bisa Oke. ya? Oke. Gak jago ya. Iya. Udah tahu langsung. Perhatikan pertanyaan ya, cluenya ya. Ayo, berapa? 2. Betul. Bisa ya. Kita ngerti, kru kita gak ada yang ngerti. Ini juga banyak yang mainin kalau Oke, ini. dari si permainan tadi, lu udah bisa menghasilkan uang nggak? Dari awal sebelum ada permainan itu pun sebenarnya sudah menghasilkan. Sebenarnya. gimana? Gue belum bikin konten tebak-tebakan keluar main itu, gue bikin konten yang lain pun karena ada penumbuhan followers kan, ada pertambahan followers dan ada video-video yang FYP lah dalam tanda kutip yang orang seneng gitu. Itu sih udah menghasilkan sampai sekarang akhirnya karena Nggak, maksudnya gini, lu tuh diundang ke sebuah acara hanya untuk jadi game master gitu oke. ya gitu. Coba perhatikan ya, yang gitu-gitu. Oke. Itu udah menghasilkan uang nggak buat lu? sejauh ini karena orang tahu gue karena siaran dan MC juga ya, akhirnya dibundling. Oke. Jadi gue punya cerita nih. Oke. Ada acara nih, ya kan, nyari MC, ada MC A sama MC B. Sebenarnya MC A juga bagus gitu. Akhirnya MC B itu gue kepilih. Alasannya kenapa? Oh, dia bisa bikin games yang menarik gitu. Jadi bundling kan. Alasan gue kenapa dari situ karena Mas nanti bikin games ya yang seru biar semua orang bisa engaging. Ada added gitu. value-nya. Added Iya. value, iya. Jadi sekarang Ya, lumayan. Jadwal padat ya. Ya lumayan lah. Ada aja lah gitu. Tapi memang harus dituntut kreativitas karena konten kamu rutin bikin per berapa hari sekali atau tiap hari ada. Tiap hari ada sebenarnya. Yang temanya teka-teki itu selalu berapa? Selalu itu. Selalu. Bahkan sebenarnya ya kalau mau dibilang gua sempat udah stuck tuh. Kan pertama kali main 30 Desember 21 tuh bikin si Ayo Main Clue itu. Sempat stuck lah sampai April kayak udahlah cari yang lainnya. Udahlah main yang lainnya gitu. Ternyata kan gue siaran radio lagi, balik-balik gara-gara radio nih. Artis-artis tuh udah boleh interview ke kantor. Itu juga jadi sesuatu Itu lagi. yang bikin Karena jadi sesuatu. main sama artis, meskipun mainannya sama, value-nya beda. value-nya beda gitu. Iya, Karena iya. mereka juga pengen lihat orang yang mereka idolain itu bisa jawab atau Bisa enggak. jawab atau enggak. Gitu. Kena di situ. Udah peak, udah mau ini, oh ternyata gue bisa main ke sekolah-sekolah. Jadi 3-4 bulan terakhir ini lagi banyak main ke sekolah-sekolah. Awalnya karena emang lagi-lagi activity gue siaran, lagi main ke sekolah, anak-anak sekolah pada ngeh gue, terus bang ayo main dong, ayo main gitu. Mereka juga nggak tahu nama gue kan, taunya ayo main. Itulah kadang kalau misalnya brand kita lebih besar daripada namanya. Iya, benar. Kita nggak dikenal. Gitu, ayo main atau clue-nya bang. Awalnya gara-gara itu akhirnya, kenapa nggak main ke sekolah-sekolah ya gitu. Nah, Akhirnya main ke sekolah-sekolah nih. Gimana mencari inspirasinya? Sebenarnya inspirasi itu datang, ini yang gue percaya dari dulu ya, apa yang kita masukkan ke dalam kepala kita, itulah hasil outcome-nya apa gitu. Jadi kalau kita makannya yang nggak bener, yang keluar juga nggak bener kan. Jadi inputnya harus bener. Semuanya tergantung dari apa yang gue lihat, apa yang baca, dan apa yang gue dengar gitu. Berarti Contoh, lu harus baca dan betul. sering Referensi wawasan harus luas banyak. ya. Tapi sebenarnya dari receh-receh juga. Jadi suatu saat gue kan ke kantor lagi duduk nungguin teman, terus lihat jam. Bisa diapain nih ya, nih jam? Jam itu cuma 12 angkanya. Muter-muter kali ya cluenya ya. Dibawa main lah. Ya, coba. Cluenya adalah Main game. muter-muter. Muter-muter. 3 tambah 3, 6. Oke? 7 tambah 7 itu 2. Pertanyaannya, 10 tambah 8. 3 tambah 3. Tadi berapa tambah berapa? 3 tambah 3, 6. 7 tambah 7, 7, 2. 10 tambah 8. Aku tahu. 10 tambah 8. 7 tambah 7, 2. Berapa? 10 tambah 8? 6, betul. Iya, kan jam 18. 6. Nah, Sesimpel itu. Sesimpel itu. Oh, itu jam. itu maksudnya. Ya. Bodoh. Kan Berarti- 7 tambah 7, 14. 14 jam berapa ya? Jam 2. Iya, berarti kalau 6 tambah 6, 12. Betul. Iya. Betul, ya. 10 tambah 10? 8. Betul. Pinter, Ai. Itu cuma gara-gara lagi nungguin orang terus ngeliat jam bisa diapain ya. Tapi itu pasti kalau ditanya sama orang yang gak ngerti clue-nya akan lama banget. Lihat tuh teman kita satu tuh, bengong aja dari tadi. Dia masih belum nemu jawaban bumi itu bulat. Iya. Lihat ya.
Nih, 5 nih. Ini gua 5 nih. Ini 5. Gua 5 nih. Ini berapa nih? Berapa coba? 7. 7. Kok ke 7 ya? Ini 7 nih. Ya? Ini 7 nih. Ini 7 nih. Ini 1 nih. Ah. Kira-kira ini berapa? 6. 9 bukan? 9. Dia cepet ya. Ulangi dari awal ya. Lagi. Ini 5 nih kan? Betul. Ini 5 nih. 5. Wah, mundur banget nih. Di sini nih. Ini apa nih? 1 dong? Bukan. Bukan ya? 3. 1 depannya gue. 7. Bukan. Bukan. Ntar dulu nih. 5. Oh, 1 nih. Ini 5 nih. 5. 5 nih. 5. Ya. 1 tuh di sini, Bos. Lu mah gimana? Oh, iya, betul. Ini di sini. Oh. Apa itu? Apa itu ya? Lu berapa? Pagar, bintang? Bintang. Bintang. Takut balik. Telepon. Iya. Tapi gue juga punya clue yang itu juga. Coba. Sama sebenarnya. Namanya telepon berdering. Tapi pakai omongan aja. Iya, sekarang kita ada di lantai 5. Telepon berdering. Minta kita naik 1 lantai belok kiri. Sekarang di lantai berapa? 5, 1 lantai belok kiri. Beban hidup gue tuh udah banyak. 1. Bener 1. Iya. Dari telepon yang tadi. Iya, oke. Nah, Sandi ini sebenarnya orang Jakarta atau bukan? Bukan. Orang mana kamu? Aslinya Pematang Siantar, Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Tapi kenapa lu jadi kakak yang senior yang galak banget sampai ngajarin orang-orang biar ngomongnya nggak medok? Senioran galak di mana? Di tempat siaran? Iya. Ini senior mana dulu nih? Kampus nih kayaknya nih ya. Ya pokoknya dia tuh paling ngajarin adik-adiknya biar kalau ngomong tuh nggak medok katanya. Kayaknya radio kampus deh, kalau nggak salah ya. Soalnya gue punya adik-adik yang diajarin di kampus gitu. Jadi ada adik kelas di kampus itu, dia pengen jadi penyiar tapi dia medok. Kayaknya dia orang Magelang deh kalau nggak salah. Medok banget. Gua sendiri kan dari Siantar. Bahasa Indonesia gue juga ada pelo-pelonya. Dan itu berusaha lu hilangkan? Berusaha gue hilangkan gitu. Dulu dosen itu pernah bilang lah kalau lu gini terus mah lu nggak bakal bisa siaran di Jakarta gitu. Kena banget gitu. Mungkin itu juga pesan yang pengen gue sampaikan. Kalau emang lu pengen serius di dunia siaran, sulit rasanya membawa medok itu ke Jakarta sebagai penyiar reguler ya. Kalau sebagai karakter mah nggak apa-apa, karakter yang mainkan gitu. Jadi rada galak di situnya lah gitu. Ya nggak kebayang dia galak loh. Karena kalau gue sama Tike, mungkin karena kita sudah punya karakter dari awal dan kita sudah punya nama sebelumnya. Jadi ketika masuk ke dalam dunia siaran, kami tetap dengan logat Sunda. Iya betul. Tidak ada. Kayaknya kalau gue di bawah lu, gue udah paling 0 nilainya kayaknya. Tidak ada arahan atau permintaan untuk menghilangkan itu. Dan kalau gue sih dengan logat Sunda gue, I'm proud of it. Iya, sebenarnya gue juga setuju sih. Setelah itu memperkaya perbendaharaan dialek Indonesia kalau kata gue gitu. Meskipun memang dikurangin lah ya kesundaannya gitu. Ya. Masih 30% aja nih gitu dah kalau misalnya. Ronald mah lumayan. Aku mah lasut gitu. Cuman memang mungkin betul yang Sandi bilang bahwa untuk penyiar reguler agak susah kalau memang sebenarnya. Apalagi kalau siarannya di Jakarta gitu kan. Jakarta. Gitu. Tapi enggak lah, gue nggak galak kok. Bohong ah. Bener nggak galak. Sampai ada tulisan itu berarti lu menurut murid buat adik-adik kelas lu galak. Galak sama tegas beda kali ya. Oh tegas, ya mah bener. Membela diri. Aku minum air putih. Dia mau teka-teki lagi astagfirullah. Aku minum air putih ya. Suaranya. Kalau gua minum cincau, tahu cincau kan? Tahu. Aduh itu teh, kalau diminum cincau di hari panas suaranya. Kalau gua minum goyobot, tahu goyobot? Waduh, rasanya tuh gitu. Iya. Kalau gua minum bir, suaranya gimana ya? Gampang atuh hari teman. Sandi tahu kan?
dari kalimat pertanyaannya kan? No, Oh, bukan? Bukan. Hah? Iya dong. Kalau minum sirup gimana, Ge? Sirup. Sirup. Oke. Belum. Oke. Kalau kita makan nasi gimana suaranya, Ge? Nyam. Kalau kita makan dodol suaranya gimana, Ge? Susah lu mah kalau makan mah. Dudu, enak banget. Oh, harus gitu. Ya. Tergantung dari ininya. Jenis yang dimakan dan diminum. Gua kena nih. Ayo main. Kalau kita minuman apa lagi? Kalau kita minum wine gimana, Ke? Suaranya, Ke? Wah, enak. Suara. Wah. Kalau kita minum kopi gimana, Ke? Kena nih gue. Kena deh. Beda lagi. Jadi gimana tuh, Kang? Bebas ke ujungnya, huruf awalnya aja. Kopi, hurufnya K. Lu ciptainnya suara dari huruf K. Gimana minum kopi? Klok. Gimana minum bir? Gimana minum sirup? Ya. Bisa. Bagus nih. Bagus tuh. Pinjam boleh kali ya? Ambil. Inspired by Ronald Surapraja ya. Enggak, gue juga dari orang lain itu. Gak mau mengklaim gue ama ya. Nah, tapi kan di TikTok lu udah terkenal dengan si Ayo main gitu. Ada cita-cita lain nggak sih dengan permainan ini? Pengen naik ke next level gitu? Iya, sebenarnya pengen punya game show sebenarnya. Sebenarnya. Game show dalam format Udah TV, jarang. YouTube atau apa? Ini yang gue masih belum kepikiran sih gitu. Karena untuk bisa punya game show kan itu nggak bisa sendiri ya. Gue butuh tim, gue butuh orang-orang yang bisa Bikin kerja lah. bareng gitu. Sponsor yang penting mah. Tim mah gampang sama ada sponsor mah. Sebenarnya ya. Butuh orang yang mau jalan bareng sih. Karena kayaknya kalau gue juga yang harus mikirin bisnisnya, gue juga harus mikirin itunya. Nah, nyari orang yang bisa sepaham Satu visi, soal ini ya. nih yang emang gak gampang gitu. Pengen punya game show, beberapa udah bilang bikin aja di YouTube, bikin aja di ini gitu. Game show-nya yang lebih bermain pikiran atau action? Karena startnya dari bermain pikiran mungkin akan lebih banyak Nah, bermain gitu di situ ya. dulu ya. Sebelumnya bisa berkembang kan kita Jadi nggak tahu gitu. bukan game action seperti Takeshi Castle gitu kan, enggak kan. Gitu. Jadi yang lebih mikir gitu Mikir-mikir, kan ya. lebih banyak aktivitas That's berpikir nice. dan Karena teamwork lah. ada beberapa konten di Instagram yang gua lihat nggak sengaja juga ada yang udah mulai bikin konten game show, tapi Betul. ya game show di jalanan langsung gitu Iya, kan. iya. Jawabin dapat 100.000, Nah, 40.000. Ada juga yang game show keluarga itu loh, apa sih yang kayak pertanyaan, ini logo apa? Tapi dimaininnya Iya. cuma sama mereka-mereka Sama juga keluarga-keluarga aja. gitu. Jadi belum yang luas. Dan sebetulnya kalau ngelihat game show Indonesia, kita tuh sebenarnya suka, kenapa sih harus ngikutin dari luar gitu? Kenapa nggak bisa bikin game show sendiri yang ala kita gitu? Mungkin Ya. itu ya cita-cita lu ya. Mudah-mudahan Iya, semoga lah, ya, bisa lah, bisa. semoga. Aduh bisa. doain, pengen Lu banget ada asli. taktik, lu bikin taktik WEW mungkin? Kenapa well? Well habis minum wine kayaknya tadi ya. Well. Nyambung lagi ke situ. Tapi apa ya namanya? Kamu pas follower tiba-tiba gede itu pas gara-gara memang main itu. Iya. Ada inget nggak konten yang mana yang membuat melejit kamu? Tak naiknya Yang gitu. penontonnya tuh yang Si- lainnya banyak banget. Si dua awal itu kayaknya Bumi Itu Bulat. Oh sama ini single itu sendiri, double itu berdua. Dua clue itu yang nge-boost kayak, oh ada mainan ini ya ternyata gitu. Dan banyak komen juga, ini mainan zaman gua sekolah gitu. Iya sih, itu memang mainan zaman Itu dulu. yang menaikin sampai gila-gilaan. Terus Dan- kan gue yakin gue jalanin gitu. Itu ya kalau misalnya orangnya udah bisa nebak clue-nya, itu dia pasti main sama temen-temennya. Betul. Nah itu yang mempercepat mungkin nama kamu dikenal. Iya, dikenal. Dia tahu dari mana sih? Tuh nonton si Sandy Luo gitu kan ya. Nggak ada cuma nonton Ayo Main gitu. Beneran? Hei tolong netizen, dia punya nama ya. Namanya Sandy Luo, jangan ngomong cuma ayo nonton Ayo Main, nggak gitu juga gitu ya. Padahal dia udah punya podcast juga. Oh, ada podcast juga. Tadinya ada, loh tadinya, cuman emang ya belum lagi lah. Tadi ada, kita punya podcast gitu, kita mainnya di horror komedi namanya Radio Rusak.
Komedi ada lagi. Komedi. Siapa aja tuh? Lu sendiri atau ada lagi? Tadinya memang ini kan emang lemparan waktu kita zaman di radio lah. Ada dulu kita bareng-bareng di radio terus udah nggak bareng, bikin lagi yuk bareng gitu. Ada gua, ada namanya Mr. Will dan juga Dimas Akira gitu. Si Dimas Akira. Nah, Dimas Akira kan pindah ke Bali. Udah nggak main musik deh? Masih nge-DJ di Bali. Terus gua izin, Dim, ini kan nama atas kita bertiga, sepakatin yuk kita mau jalanin lagi tapi elunya kan di Bali, gimana baiknya ya. Terus dia, ya udah kalian aja jalanin. Jadi kita ada orang lain yang menggantikan gitu. Cuma emang along the way mengumpulkan 3 orang untuk selalu bersama tidak gampang ya gitu. Jadi we'll see lah. Podcastnya, TikToknya juga ada gitu. Cuman lagi dihiatusin dulu. Dihiatusin dulu aja gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan mungkin segera akan comeback. Seharusnya kita tuh bisa loh bikin konten yang sekreatif dia gitu. Iya. Cuman kadang kita tuh nggak fokus dan nggak tahu. Mungkin karena dia masih muda, nah kita tuh udah terlalu tua. Loh, umur bukan batasan. Lah kalau buat aku terbatasan. Jangan bikin limitasi sendiri dong. Bukan umur, tapi wawasan aku tuh yang kurang. Bisa. Nah, karena tuh gini, setahu gue ini dari kreatif gue bilang bahwa lu tuh dulu sebenarnya nggak percaya diri sama diri lu sendiri. Ini juga berapa kali ada yang nanya sih gitu. Emang secara looks kan saya bukan looks TV ya, secara visual ya. Sedih banget sih. Sebenarnya maksudnya jujur-jujur aja gitu. Ya makanya berkarir di dunia radio. Itu adalah kenapa kami siaran radio. Bukan, ya memang awalnya TV sih, cuman ya. Tapi kayaknya di radio tuh enak, nggak usah dandan. Walaupun sekarang tuh sebenarnya nggak boleh gitu ya. Ntar buat calon-calon penyiar nih, lu walaupun siaran di radio, apalagi sekarang udah pakai ada sosial media sekarang kan ya. Harus dandan. Tetap harus dandan gitu. Yang saya tiga dulu. Gue mah jarang mandi ya, gosok gigi gue yang suka. Kan lebih malas lagi kan. Lebih malas lagi. Nah terus apa yang membuat kamu mendapatkan kepercayaan diri itu, Sandy? Sebenarnya banyak ketolong karena radio itu satu. Akhirnya kan dari radio juga banyak ketemu orang, ketemu musisi. Ternyata memang ya looks itu penting, perlu dijaga. Tapi kayaknya gue punya nilai lain deh yang bisa gue jual selain daripada looks gitu. Nah itu tuh yang akhirnya, oh gue bisa apa ya gitu. Gue senang interview orang, gue senang ngobrol sama orang. Gue suka bermain games. Karena zaman gue di radio, maksudnya dari produser pun, semua maksudnya siarannya itu isinya banyak permainan. Banyak games gitu. Dari situ awalnya, jadi kayak kenapa nggak gue aja yang bawain ya? Awalnya juga bisa gitu. Gue juga bisa kok. Ya udah gitu. Ini menariknya dari Sandy ya, bahwa ribuan tahun yang lalu, filsuf dari Yunani. Nih jangan lupa teka-teki lagi ya. Enggak, filsuf dari Yunani namanya Socrates. Dia bilang, know thyself. Know yourself istilahnya. Kenali dirimu. Dan menurut gue, kamu orang yang kenal sama diri kamu. Merasa, aku bukan TV face, aku radio sound. Aku siarannya gak mau yang biasa, kemampuanku bikin teka-teki. Jadi dia perkuat apa yang dia merasa kuat. Muka nggak bisa ngadu, mungkin gitu mikirnya kan. Betul kan? Meskipun sakit ya barusan ya. Kayaknya kalau yang ngomong orang lain gimana gitu rasanya ya. Sama karena gue pun memperlakukan itu Sandy ketika dulu zaman masih di Extravaganza. Kita berdua, gue mati ke nggak bisa ngadu sama Aming sama Tora. Mereka berdua tuh striker. Ya. Setuju. Ya, satu ganteng, satu eksotik. Yang satu kebalikannya banget gitu ya. Kan? Gue sama Tike biasa banget secara mediocre. Bener. Oke. Kelebihan kita apa? Senang menghafalkan, senang baca skrip. Jadi kami berdua sadar, kami bukan striker, it's okay. Kami jadi gelandang aja. Tapi striker tidak akan bikin gol tanpa operan dari gelandang. Itu gitu loh maksudnya. Know thyself. Kalau semua orang main jadi striker, susah. Nggak bisa ngegolin dong. Nggak apa-apa, gua sama Tike tidak menjadi yang paling terkenal pada saat itu, nggak apa-apa. Tapi ya ikut ke bawah juga kan. Jadi harus tahu posisi di tim sebagai apa gitu loh. Ronald itu sebagai gelandang ketika Extravaganza, gue tuh sebagai penjaga gawang sebetulnya. Yang biasanya kalau misalnya udah mulai kemana-mana, gue yang sendiri gitu. Itu bagus sih quotes-nya. Kita bikin yuk The Mediocre. Iya, ini kata gue adalah contoh orang yang udah kenal sama dirinya. Iya. Jadi kalau misalnya kita udah, ini sebetulnya bisa diterapkan di berbagai jenis disiplin pekerjaan. Iya. Kalau kita udah kenal sama diri kita, kelebihannya tonjolkan, sombongkan, gitu istilahnya begitu. Kekurangannya
tutupi atau lebih baik perbaiki ya. Jangan berkompetisi di bidang yang kita pasti akan kalah. Tapi jadilah pemimpin di bidang kita pasti akan menjadi pemenangnya gitu loh. Iya, makanya kalau soal games mah kita serahkan saja pada ahlinya. Akhirnya kan jadi pemenang di Surabaya. Aduh, hai guys, kan so ganteng-ganteng nggak akan dapat. Gitu kan? Gue udah kebayang bagian tadi dipotong di TikTok tuh, diklip sama orang tuh. Bagus tuh dari quotes-nya loh. Sekarang kalau ngomong apa-apa tuh harus hati-hati. Kamu harus hati-hati nah. Gak apa-apa. Nanti banyak dipotong. Kan nantinya jadi politisi. Tidak ikutan. Mau game show oke, ya. Film udah nggak kepikiran sih ya. tapi pasti yang nawarin banyak dong. Enggak. Sama sekali. Bohong. Sama sekali belum. Tapi mau. Selama maksudnya menyenangkan cerita yang enggak lah ya. Karena gue juga nggak pengen aji mumpung kan, kayak mumpung lagi rame, mumpung followers lagi banyak, mumpung lagi masih dikenal gitu. Nggak pengen juga, pengen fokus aja. Kan gitu. dari endorse juga udah banyak untuk dia mah kayak kita sebetulnya nah, cuma kita mah nggak ada yang endorse. Kita mah tim mediocre tapi bener-bener ya. Iya. Tapi keren. Begitulah. Ya. Hari ini udah dapat ide buat teka-teki baru? Udah, tadi gue udah mau bikin, mungkin keren. bisa off cam bikin barengan untuk di konten gue. Cuman gue nggak nemu kata kuncinya, clue-nya. Tapi udah tahu akan seperti itu bentukannya. Okay. Tadi sebelum gue berangkat, gue ngobrol sama istri gue, mainannya kayak gini ya. Menurut lu clue-nya apa? Dia juga apa ya Dapat gitu. clue dia juga ya. Jadi gue kayak, Oke. Apakah kamu sudah merasa butuh partner untuk bikin konten ini? Maksudnya yang Kreatif, tim ya, kreatif lah. gitu. ini sebenarnya udah kepikir dari pertengahan tahun untuk orang punya tim kreatif. Dan beberapa temen yang di bisnis terutama ya, mereka bilang lu itu nggak bisa ngerjain semuanya sendiri. Betul. Gitu. Kalaupun misalnya belum ada partner untuk bisnis, minimal partner untuk kreatif. Pada saat lu mentok, ya udah lu mentok, nggak bisa writer's block ya udah. Betul. Jangan tanda kutip jangan merasa bisa sendiri Ya. terus Iya, gitu loh. betul. Jadi memang along the way, kalau gue lagi mentok, gue sebenarnya banyak ngobrol sama siapapun yang gue ketemuin, minta ide aja gitu. Tapi memang kedepannya harusnya sih gue nggak sendiri sih kayaknya ya. Harus butuh tim kreatif yang tapi bisa yang paling ngerjain. penting adalah kita harus belajar dari Sandi gimana caranya mencari sisi unik, orang itu kreatifnya luar biasa. Iya, maksudnya di saat ketika kalau gue sih memuji lu adalah ketika lu udah tiba-tiba ngerasa udah mentok di situ, udah mulai bosen, ada aja gitu tiba-tiba ide yang bisa lu ketemu sama artis-artis, tiba-tiba ketemu Main ke teman sekolah-sekolah. sekolah. Lu nggak berani untuk datang-datang ke paslon. Wow. Lucu tau itu. Iya sih. Menarik sih. Ya. Kemarin ada yang DM, bang main sama paslon-paslon gitu. Masalahnya berani nggak? Harus berani sih. Tapi gue punya mimpi sebelum Pak Jokowi kelar, pengennya sih punya kesempatan main sama Pak Jokowi. Kelar dari Kelar dari presidennya, kan dia Oke. kelar 2024. Gue sempat bikin konten itu juga, gue masukin ke TikTok gue, banyak yang support juga gitu. Jadi gue. Tapi jangan susah kalau presiden nggak bisa Tapi jawab. kan kita udah tahu Lu pasti tadi protokol. sikat pas pampres lu. Tapi kan itu pasti protokol, kirim dulu skripnya apa dan sebagainya, kan paham lah gitu, bisa kita atur lah gitu. Cuman Kalau bapak bisa jawab, bapak saya kasih sepeda, balikin. tapi kesempatan itu akhirnya datang meskipun nggak langsung. Gue gimana? lagi meeting sama temen di Sarinah, terus pas gue ke toilet gue balik kok rame ya. Tanya, Mas ada siapa? Ada Pak Jokowi di atas. Akhirnya gue tungguin. Dan gue tungguin kan, turunlah Pak Jokowi. Tapi kan gue nggak bisa nembus ya. Akhirnya gue lakukan, gue keluarin handphone. Apapun terjadi harus ada Pak Jokowi nih di layar handphone gue. Gue rekam, gue teriak, Pak Jokowi ayo main. Clue-nya adalah bla 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 bla. Lu teriak tuh. Iya. Pak Jokowinya nggak jawab nih. Coba deh, lu yang nonton bantu jawab. Jadi konten akhirnya. Oh, gitu aja jadi konten ya. Kalau gue nggak bisa langsung, nggak apa-apa deh. At least gue ada di situ dan ngevideoin gitu. Ayo yang kenal sama Pak Jokowi, aku pengen nemuin lo sama Pak Jokowi loh. Aduh, Gue pengen diundang banget. sama Pak Jokowi 3 kali nggak datang kita ya tadi. Gua ada jalur sih, tapi Panglima TNI. Mau Nggak apa-apa juga sih. berani nggak? Aman lah. Kepala BIN. Aman lah. Doh.
semua orang pasti pernah senang bermain dong. Iya kan? Semua orang. Kepala Bonbin. Yang mana nih? Ragunan ya? Ya, tapi alangkah serunya kalau misalnya kamu bisa bikin konten dengan orang-orang terkenal, tapi yang non artis, yang non artis. Gitu. Iya betul. Yang non seleb gitu kan seru. Aduh setuju banget. Ayo dong. Aduh pengen. Pokoknya gue tunggu aja hasilnya, lu bisa. Semoga ya. Sama orang-orang bener yang kata Ronald bilang dia well known people tapi bukan dari jalur artis. Keren. Gitu. Semoga ya. Dokter Terawan gitu. Kenapa Dokter Terawan juga random banget? Gak apa-apa dong. Kenapa sih gak boleh Dokter Terawan? Ya nggak apa-apa. Tapi kenapa nama itu yang keluar sih? Iya. Ya. Kenapa sih gak boleh? Ya aneh aja gua. Ayo main, cluenya adalah Pak Terawan. Pak Terawan manggil, kayaknya kamu butuh pengobatan. Didulik Saya lagi. obatin. Sandi, jadilah orang kreatif terus ya. Siap. Kami tunggu. Mungkin juga follower-followernya menunggu teka-teki apa lagi nih dari Sandi. Tapi ingat ya, di belakang keseruan bermain teka-tekinya ala Sandi ada kerumitan, kelelahan, berpikir, mencari sebuah hal yang tampak menyenangkan, pasti di belakang itu adalah sebuah capek mikirnya kan, keruwetannya itu enggak. Jadi di belakang kenikmatan kamu bermain, hargailah orang yang bikin Thank you. gitu loh. Ya. Mungkin juga Sandi mungkin bukan the original one yang bikin, tapi inspired dari siapa gitu loh ya. Tapi ya it's okay, nggak masalah. Nah, tapi itu juga jadi pertanyaan sama gue. Kalau misalnya itu bisa dipatenin nggak sih? Nah, ini yang selalu jadi pertanyaan banyak orang ke gua. Kak, izinnya pakai kontennya untuk gua mainin sama teman-teman. Kalau hampir setiap hari ada yang nge-tag gue itu guru-guru yang main dan bikin di TikTok dia. Gue pernah bilang selama konten gue ini, clue gue ini bisa menjadi bantuan lo di sekolah untuk Pendidikan. jadi ice breaking, silakan. Di kantor lo silakan, Nice. dimanapun silakan. Gue nggak pernah menjadikan itu milik gue. Meskipun gue tahu ada hal-hal yang emang ini gue yang mikirin setengah mati nih untuk keluarin hal ini gitu. Tapi biarlah ini udah keluar. Gimana lu nggak dibelang giring sih lu nanya gitu? Jadi Lu udah pakai Biarlah aja. pakai aja. Tapi tolong juga secara bertanggung jawab gitu. Jangan, maksudnya contoh nih, kalau misalnya lu mau hidup di jalur content creator gitu dan lu terinspirasi dari gue, tapi semua konten yang gue punya lu pakai plek-plekan dan lu ambil. jangan gitu. Ya, itu lebih kayak etika ya. Saya tidak akan melarang. Terserah gitu. Tapi masa sih Anda cuma mau jadi Sandi Luo versi 2? Iya. Sandi Luo versi KW? Karena bagaimanapun jangan dong gitu. followers mah ya akan jadi followers saja selamanya. Iya gitu. Tapi kalau bisa, kalau memang mau fokus jadi content creator, silakan terinspirasi dari gua, bikinlah punya lu sendiri. Jadi Main sendiri jangan gitu. menjadi imitator gitu. Iya. Jangan mengimitasi. Kalau mengadaptasi masih boleh. Apalagi hanya terinspirasi silakan. Iya. Tapi kalau imitasi, hell no man. Iya, apalagi akan lebih tersinggung. Bahkan lu ketika bikin konten itu, lu nggak tahu siapa yang bikin, dia bilang, ayo main 2. Kenapa ada duanya? Ayo main-main. Terakhir, kasih lagi 1, 2, sama 3. Satu permainan lagi. Ya. Iya. Oh. Oke, Oke. ayo main. Ayo main. Cluenya adalah huruf ketiga. Oke. Sagittarius huruf ketiganya. G. Betul. Aries. Ya, G, Aries huruf ketiganya. I. Betul. Libra huruf ketiganya. B. Coba Taurus. B. B. It's easy, man. Gila, pinter banget. Aku mau bikin, ayo main 3. Hei, masih pada bingung nih guru ya? Iya. Satu kali lagi coba, soal yang Oke, sama. sama-sama ya. Huruf ketiga. Ya. Oke, piring huruf ketiganya. R. Sendok huruf ketiganya. R. Garpu. R. Kalau lantai? L. L. Masih bingung. Gampang kan? Gampang kan? Gampang loh. Sandi Luo. Ingat Sandi Luo bukan kontennya aja tapi nama si konten kreatornya. Ya, jadi Gitu. kalau ingat kamu happy dengan konten-konten dari Ayo Main, ingat juga jasa dia mikirin hal remeh-temeh tapi membuahkan senyuman buat kamu dan teman-teman. Yeay. Thank you, Sandi. Thank you. No. Thank you. Thank you. Netizen kalau suka tayangan ini
like, comment, and subscribe. Dan tolong Sandi bilang follower TikTok kamu untuk follow ROTV coba tuh. Semua yang nonton Ayo Main, jangan nonton Ayo Main doang, ROTV juga dong, subscribe dong. Ya kalau bisa ditekan terus menerus. Kok tekan terus menerus? Jadi asas kali ya? Sorry. Tekan terus menerus akhirnya dari subscribe nggak subscribe. Jadinya nggak jadi. Subscribe ya, lu ajak semua teman-teman lu, ya kan? Kalau akun lu juga banyak, ya kan? Subscribe yang banyak ya. Bagus. Kalau enggak, kamu akan di-ban di Ayo Main. Thank you Sandi. Thank you.